Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi teman-teman semua. Nama saya Gabriela Rita dari kelas 11 IPS 3. Dan pada hari ini saya akan menceritakan sedikit mengenai revolusi dunia. Yang kali ini yang saya ceritakan adalah dua revolusi besar di dunia, yaitu revolusi Amerika dan juga revolusi Prancis. Nah, kedua revolusi ini tentunya membawa pengaruh besar terhadap negara-negara lain yang nantinya akan terpengaruh oleh gagasan-gagasan maupun perubahan-perubahan yang ada di dalam revolusi ini. Oke, pertama langsung aja. Dari tadi kita ngomongin nih revolusi. Revolusi itu sebenarnya apa sih? Oke. Jadi revolusi itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, perubahan-perubahan ini pun terjadi karena adanya gagasan-gagasan baru yang diciptakan oleh manusia-manusia ataupun orang-orang itu sendiri. Tuh. Oke, pertama kita langsung aja bahas ke revolusi Amerika. Nah, kita harus tahu dulu revolusi Amerika itu apa sih? Nah, jadi revolusi Amerika ini singkatnya bisa kita bilang sebagai revolusi yang menghasilkan negara baru, yaitu Amerika Serikat. Nah, tepatnya revolusi ini terjadi dari tahun 1765 sampai tahun 1783. Nah, revolusi ini dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu faktor umum dan juga faktor khusus. Nah, faktor umumnya itu adalah pertama karena pajak-pajak yang dibebankan oleh Inggris kepada Amerika. Nah, pajak-pajak ini tentunya sangat memberatkan Amerika. Ada banyak sekali pajak. Contohnya itu Stamp Act, yang mana jika Amerika menggunakan materai pajak di kertas misalnya, itu harus membayar. Seperti itu. Pokoknya semua hal yang menggunakan materai pajak itu akan dikenai pajak gitu. Lalu ada juga Tea Act, yang mana Inggris nantinya akan menjadi penjual tunggal. Kongsi dagang Inggris yaitu EIC akan menjadi penjual tunggal dari teh, sehingga harga teh itu nanti akan ditentukan oleh Inggris dan tentunya harganya itu sangat mahal. Sehingga Amerika mulai menolak pajak-pajak yang dikeluarkan oleh Inggris. Pajaknya bukan hanya itu saja, ada juga Sugar Act, ada juga Townshend Act. Nah, berkaitan dengan pajak teh atau Tea Act, ini juga sudah melahirkan peristiwa besar yang pasti banyak orang pun udah tahu. Ada yang namanya Tea Boston Party, namanya party tapi kisah sebenarnya ini nggak seindah party yang pada sebenarnya gitu. Karena di Tea Boston Party ini banyak sekali rakyat-rakyat Amerika yang nantinya akan berperang dan juga meninggal. Begitupun dengan tentara-tentara Inggris. Jadi pada saat itu pemicu awalnya adalah karena adanya Tea Act ini, rakyat Amerika itu mulai melawan, dan akhirnya salah satu bentuknya adalah rakyat Amerika ini menyamar menjadi tentara Inggris ataupun pekerja Indian. Mereka naik ke kapal-kapal yang berisikan teh dan membuang teh itu ke laut. Nah, kisah ini digambarkan seperti party. Wow. Lalu faktor umum yang kedua itu karena perang 7 tahun yang dilakukan antara Inggris dan Prancis itu, Amerika menganggap bahwa perang 7 tahun tersebut tidak ada hubungannya dengan Amerika. Nah, pada saat Inggris mengeluarkan pajak-pajak yang dibilang Inggris itu untuk menutupi atau untuk melindungi Amerika dari serangan Prancis, Amerika ini menganggap bahwa pajak-pajak yang dikeluarkan oleh Inggris itu adalah untuk kepentingan Inggris sendiri. Seperti itu. Lalu, ada pun faktor khususnya. Yang pertama itu adalah karena Amerika itu diharuskan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan mereka itu hanya dari Inggris. Lalu yang kedua, itu Amerika diharuskan oleh Inggris untuk menjual hasil-hasil mereka seperti tembakau, gula, dan lain-lainnya itu kepada Inggris. Tujuannya ini agar Inggris dapat menentukan harga dari komoditas-komoditas tersebut. Lalu yang ketiga, yang melatar belakangi revolusi ini adalah adanya tulisan Common Sense yang ditulis oleh Thomas Paine. Yang ini pamfletnya isinya 42 halaman. Jadi ini tuh ibaratnya kalau kita sebut itu kayak pers ya. Jadi tulisan ini nantinya akan mengobarkan kembali semangat-semangat rakyat Amerika untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Karena di pamflet ini pun tertulis
seperti penjelasan mengapa Amerika itu harus bebas dari Inggris. Di Revolusi Amerika ini pun ada peristiwa-peristiwa penting yang nggak bisa kita lupain dalam sejarah Revolusi Amerika. Nah, yang pertama ini, di tahun 1492 ada pelayaran Columbus oleh Spanyol. Ini yang awalnya membawa pelayaran lain untuk menjelajahi samudra hingga akhirnya ketemu benua Amerika, ketemu Tanjung Harapan, dan yang lain-lain. Lalu 1497 ada kedatangan Inggris di Amerika. Lalu di tahun 1585 ada perang Inggris dan Spanyol yang berakhir pada tahun 1604. Lalu pada tahun 1607 ada koloni pertama Inggris di Amerika. Lalu pada tahun 1756 sampai 1763 itu mulai perang 7 tahun Inggris dan Prancis. Lalu pada tahun 1760 mulai dikeluarkan pajak-pajak yang tadi itu. Lalu pada tahun 1770 ada perlawanan dari rakyat Amerika kepada Inggris. Lalu pada tahun 1776 mulai dideklarasikan kemerdekaan Amerika. Nah, sebelum pendeklarasian kemerdekaan ini ada perang kemerdekaan, yaitu pada tahun 1775 sampai lalu 1783. Nah, lalu pada tahun 1781, sebelumnya itu Inggris kalah besar dari Amerika karena dibantu juga oleh Prancis pada perang kemerdekaan. Lalu pada tahun 1783 ada Treaty of Paris yang akhirnya meresmikan kemerdekaan Amerika. Tentunya revolusi Amerika ini revolusi yang besar dan udah benar-benar menghasilkan pengaruh yang besar juga bagi koloni-koloni lain gitu. Nah, adapun gagasan dan pengaruh dari revolusi Amerika ini, yang pertama itu anti-kolonialisme, di mana orang-orang itu mulai menyadari bahwa kita ini harus udah mulai memperjuangkan nasib kita sendiri, kayak gitu, dan harus terlepas dari penjajahan. Lalu ada juga gagasan republikanisme dan juga demokrasi, yang mana pemerintahan itu oleh rakyat, seperti itu. Kalau misalnya di demokrasi kita kenal adanya pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Lalu yang ketiga adalah HAM, yang mana HAM ini mulai diangkat mengenai pentingnya HAM, seperti mulai dikenalkan pula kepada masyarakat luas bahwa HAM itu penting dan setiap orang ini punya haknya masing-masing untuk merdeka. Nah, yang revolusi kedua ini ada revolusi Prancis. Nah, kayak yang kita tahu, sama-sama revolusi, namun terjadi di beda tempat juga ya. Nah, kalau di Prancis ini, revolusinya terjadi ketika keinginan oleh rakyat untuk menggusur besar-besaran tatanan dari Prancis itu sendiri. Nah, kita langsung ke latar belakangnya karena ini berkaitan juga. Nah, ada dua faktor juga, faktor umum dan faktor khusus, yang menyebabkan terjadinya revolusi Prancis. Nah, faktor umumnya ini karena adanya praktek monarki absolut. Nah, monarki absolut ini ketika raja ini berkuasa sepenuhnya terhadap rakyat, terhadap negaranya. Bahkan ada cetusan dari Raja Louis ke-14, dia mengatakan bahwa negara adalah saya. Dan ini sangat benar-benar menggambarkan praktik dari monarki absolut itu sendiri. Sehingga akhirnya rakyat-rakyat pun mulai menginginkan adanya perubahan. Perubahan itu singkatnya terjadi karena ketika ada sesuatu yang kurang, maka kita harus mengadakan perubahan. Seperti itu kira-kira yang melatar belakangi atau yang mendorong masyarakat untuk mau mengubah tatanan dari Prancis ini. Lalu ada pun faktor khusus yang mempengaruhi revolusi Prancis ini sendiri. Nah, faktor khususnya yang pertama adalah faktor ekonomi. Nah, kayak yang udah diceritain di revolusi Amerika tadi, bahwa Prancis itu membantu perang kemerdekaan dari Amerika. Nah, karena Prancis membantu perang kemerdekaan dari Amerika itu, Prancis sendiri nih merasakan kesulitan ekonomi karena Prancis sendiri mengeluarkan biaya yang sangat besar sekali untuk membantu perang kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Yang bahkan Prancis sendiri tidak mendapatkan imbasnya atau keuntungan dari membantu Amerika itu. Nah, lalu yang kedua, faktor khususnya adalah lemahnya kepemimpinan Raja Louis ke-16. Nah,
pada saat kepemimpinan Raja Louis ke-16 ini, ia lebih cenderung mementingkan kaum-kaum klerus atau kaum-kaum bangsawan, kaum-kaum tinggi daripada rakyatnya sendiri. Nah, seperti itu. Lalu faktor ketiganya adalah hidup di istana ini mewah dan gemerlap ya, sehingga rakyatnya sendiri pun kurang diperhatikan seperti di faktor yang kedua tadi. Namun di tengah-tengah kehidupan istana yang mewah ini udah banyak banget ide-ide dari abad pencerahan yang masuk, karena ide-ide dari abad pencerahan itu sendiri banyak masuk dari orang-orang Prancis. Nah, ditambah lagi adanya juga pengaruh dari revolusi Amerika, adanya gagasan republikanisme yang mana rakyat mulai boleh memimpin, dan siapapun boleh memimpin asalkan mereka punya kemampuan, dan pemimpin itu dipilih oleh rakyat itu sendiri. Di revolusi Prancis pun ada alur-alur peristiwa penting yang tentunya merangkai peristiwa-peristiwa hingga akhirnya mencapai pada kemerdekaan Prancis atau puncak dari revolusi Prancis itu sendiri. Nah, yaitu pertama pada tahun 1789, tepatnya pada tanggal 5 Mei ada sidang Etats Generaux. Nah, pada sidang ini adalah mengenai penentuan jumlah suara. Nah, pada saat itu ada kaum klerus, kaum bangsawan, dan juga kaum kecil, kaum minoritas. Nah, kaum klerus dan bangsawan ini jika memiliki suara yang nantinya akan dihitung jumlahnya, otomatis kaum klerus dan kaum bangsawan ini akan memihak juga kepada raja, sehingga akhirnya jumlah suara adalah 21 yang akhirnya rakyat biasa kalah lagi, sehingga akhirnya dilakukanlah protes. Lalu dari protes itu sendiri menghasilkan dibentuknya Assemblée Nationale atau sebagai wadah atau perwakilan dari suara-suara para rakyat, yaitu dibentuk tepatnya pada 17 Juli 1789. Lalu pada 20 Juni 1789, tepatnya dilakukan Sumpah Lapangan Tenis. Sumpah Lapangan Tenis ini isinya menyatakan bahwa si Assemblée Nationale ini nggak akan membubarkan diri sebelum mereka ini dibentuk konstitusi untuk si rakyat-rakyat ini. Lalu pada 9 Juli 1789 dibentuk Majelis Konstituante. Lalu pada 14 Juli 1789 ada peristiwa Bastille, yaitu ketika rakyat-rakyat ini menyerang penjara Bastille, yang mana penjara itu pun menahan para tahanan-tahanan politik dan juga banyak sekali seperti alat-alat untuk berperang. Nah, peristiwa Bastille ini pun dilatar belakangi ketika Raja Louis ke-16 ini menghalangi adanya rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan dari Majelis Konstituante untuk membicarakan mengenai bagaimana mereka akan membuat konstitusi atau kemajuan ke depannya. Lalu, pada 1 Agustus 1789, feodalisme sudah resmi berhenti. Lalu pada 27 Agustus 1789, ada deklarasi Universitas Rakyat dan HAM yang dilakukan oleh Majelis Konstituante itu sendiri. Inti dari deklarasi itu sendiri adalah menyuarakan hak-hak milik pribadi, seperti hak kemerdekaan pribadi, hak milik pribadi, dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan adanya ancaman dari Austria-Prusia tanggal 27 Agustus 1791, yang ancaman ini adalah seperti menolak revolusi, seperti itu. Lalu dari September sampai Oktober 1791 ada ribut antar faksi, yaitu kan ada banyak faksi-faksi di dalam perjalanan revolusi Prancis ini. Ada royalis, partisan, Girondin, dan Jacobin yang sangat radikal. Lalu pada tanggal 10 Agustus 1792 ada pengkhianatan Raja Louis dan juga istrinya Marie Antoinette. Lalu pada 1793 sampai 1791 ada teror Directoire. Lalu pada 10 Agustus 1792 ada pengkhianatan oleh Raja Louis ke-16. Lalu pada 1793 sampai 1794 ada teror Directoire. Lalu pada 28 Juli 1791 teror Directoire itu berhenti. Yang teror Directoire itu diberhentikan oleh kudeta dari seorang Napoleon Bonaparte. Nah, Directoire ini adalah
terjadi saat pemimpinan Jacobin yang dipimpin oleh Maximilien Robespierre. Jacobin ini adalah salah satu faksi dalam perjalanan revolusi Prancis. Nah, ada juga White Terror yang mana dilakukan oleh kaum radikal, itu salah satu faksi Jacobin yang mana setiap orang yang dicurigai menentang atau melawan adanya revolusi Prancis ini akan dibunuh. Seperti itu. Nah, lalu seperti yang kita tahu, mulai muncul konsulat pada saat dilakukannya kudeta oleh Napoleon Bonaparte, yaitu tepatnya pada 9 November 1799. Tentunya dari setiap revolusi ada gagasan-gagasan atau perubahan-perubahan yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya juga. Nah, dari revolusi Prancis ini sendiri ada beberapa gagasan dan pengaruh, yaitu salah satunya republikanisme, yang mana seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa republik ini dianggap sebagai bentuk terbaik yang nantinya akan menjunjung juga suara-suara rakyat dalam pemerintahan. Lalu ada pula anti-feodalisme, yang mana setiap rakyat atau siapapun boleh berkedudukan di pemerintahan. Dan kaum klerus, kaum bangsawan atau kaum petinggi, siapapun sudah tidak boleh lagi menindas hak-hak rakyat. Yang mana hak milik pribadi pun sudah mulai diakui. Atau adanya kesadaran untuk penolakan atas penjajahan. Lalu mulai juga diangkatnya hak-hak asasi manusia. Lalu ada pula slogan dari revolusi Prancis yang terkenal, yaitu Liberté, Equalité, dan Fraternité, yang ini adalah menjadi salah satu gagasan yang dinamakan nasionalisme. Oke, segitu aja penjelasan mengenai revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.